kami melihat confidence kami sangat tinggi di Indonesia ini. Terlebih memang pengalaman kami di beberapa negara lainnya bahwa penetrasi EV dan transaksi energi itu harus secara skalanya harus tinggi dan masif. Kita berupaya menjadi sebuah showcase dan benchmark bagi investasi-investasi lainnya. BYD telah melihat sebenarnya arah transformasi energi ini sudah dari lama semenjak kita memutuskan untuk bergerak di 3 bidang besar. Yang pertama adalah energy acquisition, bagaimana kita itu memiliki alternatif energi lain. Ini kedua, memang kita punya visi tentang bagaimana energi itu storage system. Ketiga adalah utilisasinya, yaitu melalui kendaraan. Jadi seluruhan plan terkait dari produk-produk dari BYD yang kita akan siapkan juga telah mendukung untuk terciptanya seluruh ekosistem elektrifikasi tersebut. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di podcast Factory Hub. Kali ini kita ada di salah satu showroom BYD di jantung ibu kota Jakarta, di daerah Sudirman. Bersama saya sekarang sudah ada Pak Luther Panjaitan, Head of Public and Government Relation dari BYD Motor Indonesia. Dan spesial satu lagi ada Mas Henry T. Asworo, Kepala Riset Data Indonesia. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia. Hari ini kita bakal membincangkan terkait otomotif dan tren transisi energi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa BYD belakangan ini menjadi satu fenomena baru di pasar otomotif nasional sejak keberadaannya pertama kali secara resmi pada tahun 2024. Hari ini BYD menjadi salah satu penguasa pasar EV di Indonesia melalui berbagai produknya. Terlebih lagi saat sekarang ketika kita isu bahan bakar minyak menjadi momok, mobil listrik kembali menjadi satu opsi yang akan dipilih masyarakat secara luas. Selanjutnya mungkin kita bahas lebih jauh bersama Bang Luther. Siap. Siang, Bang Luther. Siang Mas Kavi. Bang Luther, kita tahu bahwa BYD ini pertama kan 2024 ya kalau nggak salah ya, secara resmi di Indonesia. Di saat itu publik, termasuk media mungkin ya, bertanya-tanya bahwa bakal masuk gak nih? Bener gak nih BYD masuk? Karena dari seluruh line up, kan semuanya ini EV ya. Setuju. Tidak ada opsi alternatif lain ya, ICE dan segala macamnya. Apalagi pada saat yang sama waktu itu kita ada iming-iming Tesla katanya masuk, ternyata tidak gitu kan. Nah sebenarnya di 2024 itu kali pertama masuk, apa sih yang dibayangkan sama BYD? Memang secara serius, oke, kita yakin masuk di Indonesia. Menarik sekali ya, memang salah satu alasannya harus diketahui bahwa visi BYD sendiri adalah menjaga suhu dari planet bumi ini dan menurunkannya sebanyak 1 derajat. Dan kita juga melihat ada satu kesamaan visi dengan Republik Indonesia di mana mereka melalui Paris Agreement komitmen untuk juga menjaga agar tidak terjadinya global warming. Dan kami melihat bahwa Indonesia juga memiliki potensi kuat untuk mewujudkannya melalui satu transisi energi yang masif. Dan salah satu resources yang kami bisa miliki adalah secara transisi di dunia industri transportasi. Pada saat itu kita mulai dengan transportasi publik dulu. Jadi sebelum 2024 sebenarnya kita udah masuk ke industri dengan bis ya waktu itu ya. Bis ya, Transjakarta, kemudian taksi. Nah, dari pengalaman kita sambil kita research bagaimana potensi masuk di passenger vehicle, dan kita melihat ini adalah satu momentum yang baik. Akhirnya ini seperti kerjasama antara dua pihak, pemerintah Indonesia dan BYD sebagai private sector bersama-sama membangun ekosistem. Kemudian memang kalau kita lihat situasi sekarang ini
ketergantungan terhadap fosil energi itu Fosil terlalu energi tinggi tetap di tinggi. negara kita. Sehingga ini adalah satu inisiatif baik untuk BYD menolong pengurangan ketergantungan terhadap fosil ya. energi. Dan Oke. kami di situ juga memberikan solusi dari sisi kendaraan. Dan yang terakhir memang BYD sendiri adalah satu company. yang cukup memiliki inovasi dan modernisasi di dunia teknologi, sehingga kami melihat bahwa ini harus juga berbasis industri. Ya, dan pada saat itu memang ini adalah yang dilihat oleh pemerintah kita bagaimana skala dari BYD ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di nasional. Nah, atas 3 hal itu kami memutuskan untuk masuk ke Indonesia. Kira-kira begitu. Kita sama-sama tahu nih Bang, Hmm. Indonesia itu kan punya pasar otomotif kalau bisa dibilang tuh buas juga ya, persaingannya itu kan sangat sengit. Berbagai produk atau merek yang masuk baru, nggak semuanya bisa bertahan. Ada yang hilang gitu kan, ada yang cabut dan segala macam ya. Nah, dengan karakter pasar yang seperti itu, dengan selera yang khas Indonesia gitu ya, tiba-tiba BYD bisa mempenetrasi gitu, penetrasi pasar, menciptakan selera baru. Itu sebenarnya apa sih yang dibayangkan atau apa yang dilakukan gitu loh Bang? Ya sebenarnya kita mengetahui betul ya bagaimana potensi market di Indonesia. Pertama dari jumlah penduduk. Ini salah satu negara yang paling besar, khususnya kita ngomong di Asia Tenggara ya. Di mana berbarengan dengan itu rasio kepemilikan kendaraan juga masih sangat kecil. Nah, ini adalah satu potensi yang kita lihat bahwa ini adalah market yang layak untuk dimasuki secara agresif. Kedua, waktu itu kita melihat inisiatif secara policy dari pemerintah itu sangat mendukung. Di mana adanya satu keinginan yang cukup besar untuk bertransisi. Di mana pada saat itu juga selain hanya soal efisiensi karena ketergantungan terhadap fosil yang langka, kedua juga polusi. Nah, di mana memang kemacetan di kota-kota besar menyebabkan polusi yang cukup tinggi. Dan ketiga memang Indonesia itu sangat melihat tren global dengan baik dan melihat potensi di sana, di mana itu dikawinkan dengan market yang cukup potensial untuk bisa menyerap kemajuan di global. Jadi 3 hal ini membuat adanya satu saling sinergi ya antara demand dari market dan kekuatan strength dari market ini dengan apa yang dimiliki oleh BYD untuk bisa fulfill kebutuhan tersebut. Kira-kira begitu. Sebelum ke Mas Henry nih, buat kita bedah potensi dan tantangannya sekarang. Satu Bang, banyak merek mobil listrik masuk selain BYD. Kita akui itu kan ya. Tapi tidak banyak yang melakukan komitmen seserius BYD. Misal dengan pembangunan pabrik, gitu kan. Selebihnya kan mungkin kalau kita bisa bilang masih melakukan perakitan di General Assembly ya. Ini kan komitmen yang sangat serius Bang. Jumlahnya triliunan. Yakin dan apa yang meyakini itu? Kembali sedikit lagi saya sampaikan, memang untuk bisa memenangkan market sebesar Indonesia ini, di mana rasio kendaraannya itu masih kecil, tapi kalau dilihat spektrum kompetisinya juga cukup tough. Memang strategi marketing yang harus dilakukan itu memang harus berdasar satu skala yang memang serius. Dan kalau dilihat policy yang ada ini seperti kebijakan tentang roadmap TKDN, kemudian pengembangan mobil listrik, itu sebenarnya kalau dipelajari secara garis besar adalah bagaimana market besar ini atau Indonesia ini tidak mau hanya sebagai market saja, tapi juga jadi hub, semacam hub untuk produksi. Nah, sehingga kami melihat sangat reasonable dan memang banyak brand itu memiliki strategi yang berbeda. Kita juga nggak bilang salah karena ada juga melihatnya ingin mengetes dulu Nah, itu memang tergantung pada confidence level. Kami melihat confidence kami sangat tinggi di Indonesia ini. Terlebih memang pengalaman kami di beberapa negara lainnya bahwa penetrasi EV dan transaksi energi itu harus secara skalanya harus tinggi dan masif. Mungkin ini aku sambungin ke Mas Henry. Mas, dari kacamata riset pasar atau riset ekonomi Mas,
kita tuh udah 10 tahun ya, hampir 1 dekade pasar otomotif kita itu stagnan. Tapi EV membuka tren baru, pertumbuhannya agak lumayan signifikan. Nah, uh, dari kacamata riset bagaimana sih Mas pergerakan EV ini dalam beberapa tahun belakangan nih? Oke, makasih Vi. Sebelum kita melihat tren di industri otomotif ya, kita perlu bicara mengenai kondisi perekonomian terlebih dahulu. Oke. Nah, ini kemarin kita sebentar lagi kan mau merilis pertumbuhan ekonomi ya di kuartal 1 Kuartal ini. 1. Ini tentu akan jadi surprise. Kalau kemarin Menkyu kan sempat ngomong proyeksinya kuartal 1 adalah 5,5% pertumbuhannya. Karena ini kan secara kuartalan pasti ini akan lebih gede dibandingkan yang sebelumnya dan year on year pun seperti itu gitu. Apalagi ini ditopang oleh Lebaran, di awal Ramadan, tahun ya. gitu kan ada beberapa hari besar kan yang selama 1 kuartal pertama kemarin. Dan tahun ini sendiri kan pemerintah juga memproyeksikan pertumbuhan di 5,4 sampai 5,5 gitu, pertumbuhan ekonominya. Artinya apa? Ini nanti bisa memberikan ruang untuk konsumer. Hitungannya kan kalau otomotif ini kan konsumer ya, untuk bertumbuh. Jadi harusnya ini akan inline dengan industri otomotif. Terus yang kedua, tapi ini ada satu tantangan juga. Meskipun Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga berapa kali, dari 4,75%, tapi ini transmisi ke industrinya sepertinya berjalan lambat. Tapi ini juga tidak bisa menyalahkan satu sisi di industri di pembiayaan, di perbankan atau di multifinance. Karena ada tantangan pelemahan daya beli gitu. Oke. Nah, ini itu real ya berarti ya pelemahan daya beli itu ya. Iya. Ini yang pertumbuhannya memang 5,5 misalkan ya terjadi 5,5, tapi faktanya di industri otomotif pertumbuhannya kan terus menurun. Bahkan kuartal pertama industri otomotif itu pertumbuhannya terendah dalam 5 tahun terakhir. Tahun lalu masih ada penurunan juga itu. Iya, itu terus berlanjut. Dan apalagi challenging yang lain adalah kelas menengah, Bang Luther. Kelas menengah kita yang terus turun dari 2019 gitu. Itu kan kita udah sempet ini ya di atas 21%. Dan sekarang di tahun lalu itu akhir tahun lalu 16,6%. Tersisa segitu ya? Tersisa segitu dari PDB. Ini penurunannya signifikan. Jadi lebih dari 10 juta kelas menengah turun. Nah, ini akan berpengaruh ke industri otomotif. Dan tadi kan sempat disampaikan yang untuk industri otomotif nanti seperti apa gitu. Nah, memang kelas menengahnya selain tadi faktor turun, tapi kan ada yang shifting juga ya. Shifting karena kenaikan harga BBM, ada gaya hidup. Ini faktor shifting consumer ini juga ada di riset kami juga disebutkan kalau ada shifting. Jadi generasi muda pengen juga memakai mobil listrik yang bisa berdampak terhadap gaya hidup mereka gitu. Oh, udah ada tren kayak gitu ya? Iya, ada tren semacam itu. Jadi kalau ini sedikit tadi Bang Luther belum sebut itu. Dalam 2 bulan aja penjualan BYD kan lompat ya, 10.000 gitu, dan masuk di kasta 10 besar gitu, mengalahkan ATPM yang sudah puluhan tahun di Indonesia. Nah ini tren ini sebenarnya bisa mengonfirmasi pertumbuhan ekonomi tadi 5,5% misalkan bertumbuh itu dengan adanya penjualan di otomotif, itu tadi. Dan kita sebenarnya rencananya kan sedang meriset. Kan banyak yang ngomong kalau mobil listrik itu adalah bagian mobil kedua gitu. Nah ini kita sedang melakukan riset ini. Nanti kita juga rencananya akan ada semacam outlook tersendiri untuk mobil listrik. Jadi nanti tapi bahwa riset secara literatur kita berjalan, itu tadi faktanya memang penjualan bensin turun, mobil berbasis bahan bakar turun, tapi kebutuhan di mobil listrik naik. Oke. Berarti ada beberapa nih Bang Luther nih yang kita bisa elaborasi ya. Pertama, ternyata stagnasi di 1 dekade ini, tapi kan itu tidak terjadi ya di mobil listrik. Tapi secara keseluruhan tadi Mas Hendry bilang benang merahnya ini ada penurunan di kelas menengah gitu ya. Apalagi tadi
itu juga memunculkan ada anggapan bahwa ini mobil kedua, mobil ketiga gitu kan. Sebenarnya sejauh ini BYD dengan produk-produknya kan range-nya panjang nih, Bang Luther ya. Ada yang dari harga 190-an sampai ke yang atas gitu ya. Sebenarnya tren konsumen di BYD sendiri gimana, Bang? Pertama, memang saya harus sampaikan kalau mengacu pada situasi daya beli sekarang, kita baik kepada industri EV dan non-EV adalah suatu hal yang sangat tidak kita harapkan, karena pada ujungnya pasar ya pasar keseluruhan itu bila terkonstruksi secara daya beli itu akan berdampak kepada keseluruhan. Namun memang walaupun dengan situasi seperti ini ternyata industri EV meningkat, saya rasa memang ada satu kita sampaikan namanya EV awareness yang semakin tinggi karena terkait efisiensi, simplicity life, kemudian juga maintenance, lower maintenance cost. Nah itu memang jadi salah satu angle yang baru untuk orang dalam memiliki kendaraan. Artinya secara garis umum mungkin di industri otomotif ini ada satu sumber baru yang bisa menjadi penopang peningkatan, yaitu industri kendaraan listrik. Nah, sehingga dalam hal ini BYD berusaha menangkap tren itu, dan ini terkesan selalu positif dengan kondisi bagaimanapun. Nah, kami berusaha mematchingkan demand itu dengan memberikan atau memprovide produk yang relevan dengan situasi market. Sangat hati-hati karena kami harus melihat juga real needs-nya dari masyarakat Indonesia seperti apa. Saat ini bahkan kalau kita lihat dari brand EV murni yang ada saat ini di Indonesia, brand yang paling banyak memiliki produk line up saat ini adalah BYD. Ya, spend-nya itu mulai dari mungkin kita bilang new entry, jadi entry level dengan produk kita Atto1 harga 200 juta sampai ke yang premium. Dia juga disejajarkan dengan beberapa produk premium di atas 1 miliar dengan harga 950 juta. Nah, itu kita berusaha menangkap hampir keseluruhan segmen market dengan seluruh produk itu. Jadi kondisi dua hal inilah yang membuat kita confidence dengan market ini. Kedepan kan kita berarti masih dibayang-bayangi dengan kemungkinan stagnasi lagi ya di tahun ini Mas Henry ya. Kira-kira sebenarnya apa sih yang memang menjadi trigger? Apakah memang tadi singgungannya ada BI rate? BI rate sudah disesuaikan tapi belum kedongkrak juga nih, ya kan? Setidaknya di tahun ini ada momen atau trigger apa lagi gak sih? Atau memang malah lebih challenging dari tahun lalu nih Mas Henry? Iya. Memang salah satu pengaruhnya adalah suku bunga itu ya. Nanti pengaruhnya ke segmen konsumer gitu. Tapi di satu sisi untuk permintaan pembiayaan di mobil listrik ini nggak terpengaruh besar rasanya. Mungkin karena kebutuhan itu tadi ya. Akhirnya mau nggak mau juga bertumbuh. Jadi data kalau yang data dari OJK itu disebut kalau pertumbuhan kredit itu kan single digit secara keseluruhan. Masih di 8 atau 9 sekitar itulah ya. Tapi faktanya pertumbuhan pembiayaan di EV itu hampir 40% di 2 bulan pertama tahun ini secara year-on-year. Ini kan inline dengan pertumbuhan dari penjualan mobil listrik, berbasis mobil listrik itu pertumbuhannya cukup signifikan. Memang secara nilai kan masih 21 triliun dibandingkan dengan total pembiayaan otomotif di 200 sekian triliun gitu. Tapi ini setidaknya portofolio ini udah 20% gitu. Padahal ini kan baru gitu. Ini growth-nya signifikan dan industri perbankan, pembiayaan, multifinance mereka berlomba juga masuk ke sini ya. Nah, rasanya kalau di sini ketika bank atau pembiayaan ketika melihat di sini ceruk pasarnya menarik, pasti mereka akan mengejas suku bunganya juga gitu. Artinya mereka juga ingin bertumbuh lah. Lomba-lomba tuh ya, mereka kompetisi lagi ya. Nah itu tergantung nanti di sektor realnya. Dan sebenarnya yang tantangannya justru di kebijakan yang sekarang kan udah dihapus yang pajak CBU BBN yang itu PKB dan BBNKB PKB itu dihapuskan ya. Nah itu nanti yang akan pengaruh terhadap harga kan. Jadi harganya kan ada asumsi bisa naik 40%, tapi kemudian kalau kayak BYD bisa invest
tentu kan beda ya. Nggak bisa jadi tidak akan pengaruh ke harga. Oke. Gitu sih. Wah, menarik nih. Keywordnya fiskal, Nah. Bang Luther ya Iya, kan. iya. Sejauh ini kan ya kita tahu lah ya, di luar pasar besar utama EV seperti China, Iya, Eropa iya. dan Amerika cukup menjadi challenging juga buat negara berkembang mengembangkan industri EV selain pasar ya. Dengan kebijakan belanja fiskalnya yang diturunkan jadi insentif dan segala macamnya. Apalagi ada fasilitas yang kemarin sudah di stop nih ya Iya, kan. iya. BYD agak grogi ya nih Bang Luther soal ini ya kan. Ya, pertama kami sependapat bahwa seluruh kebijakan khususnya fiskal itu selalu sudah melalui pertimbangan yang Betul. cukup matang, Nah. khususnya dari pemerintah. Namun yang bisa kami sampaikan sekarang adalah kiranya bisa dilihat tren positif ini momentumnya lagi cukup bagus, di mana harus dilihat juga pertumbuhan EV ini juga arah kebijakannya juga mengurangi subsidi bahan bakar. Oke. Kedua, sangat sudah menjadi isu global juga terkait bagaimana kondisi environmental saat ini tidak bisa terlalu dikaitkan lagi dengan situasi ekonomi. Karena ini suatu hal yang berbeda, ini soal masa depan ya. Masa depan. Nah, sehingga kalau bisa angle-nya dilihat juga dari sisi yang lain, jangan hanya semata dari fiscal policy dalam dampaknya kepada ekonomi. Ketiga, kami merasa memang harusnya ada ruang lain yang bisa dilakukan selain dari sisi fiskal yang takutnya berdampak kepada, karena confidence level masyarakat ini sudah tinggi. Ya, tadi saya sampaikan ada EV awareness yang sudah muncul bahwa ini ternyata lebih efisien, lebih efektif secara pengurangan bahan bakar. Ketiga juga memang ini adalah gaya hidup masa depan dan kita sepakat bahwa transisi ini adalah transisi untuk menuju keberlanjutan. Nah, sehingga kita masih berharap bahwa ruang diskusinya itu atau kebijakannya itu tidak mulu hanya sekedar kebijakan di sisi fiskal, tapi sifatnya adalah kolaborasi lain meningkatkan investasi. Ya, pengembangan dari sisi ekosistem. Ya, sehingga ada take and give yang lebih optimal antara pemangku kebijakan dengan pelaku industri seperti kita. Karena seperti kita ini kan berbasis investasi ya. Biasanya kita dalam mempertimbangkan satu keputusan investasi melihatnya dalam jangka panjang. Jangka panjang ya. Nggak cuma 5 tahun nih kan, nggak cuma setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun nih. Dan salah satu komponen yang menentukan confidence level kita adalah stabilitas dari kebijakan. Ya. Nah, itu yang memang sebaiknya jadi salah satu pertimbangan. Berarti kan sebenarnya dengan kehadiran BYD di Indonesia, apalagi ada investasinya, ini bisa dibilang momen di mana ya udah kita masuk dalam arena perlombaan soal EV ini ya, secara regional, secara global kan kayak gitu ya? Ya kan? Kita berupaya menjadi sebuah showcase dan benchmark bagi investasi-investasi lainnya, sehingga fiskal yang ada saat ini yang mungkin terkesan menguntungkan pelaku industri mungkin dalam hal ini, tapi kan kepentingan untuk menarik investasi. Dan investasi ini kan memberikan value added yang dari hal yang berbeda lainnya. Value added yang mungkin bisa membantu secara pertumbuhan ekonomi dari aspek lainnya. Gitu. Oke. Jadi memang setidaknya kalau ini bicaranya industri, janganlah tiap 5 tahun diharapkan berganti gitu ya. Perubahan-perubahan ini kan sangat sulit disesuaikan lagi kan. Contohnya saya kasih contoh ya. Investasi total kan 11 triliun ya? Iya kan? 11 triliun. Tahap awal. Nah, itu contohnya investasi secara cash basis saja 11 triliun. Tapi kalau dilihat secara ekosistem, kita membangun jaringan dealer saat ini sekitar hampir 90 jaringan penjualan di seluruh nasional ya. Artinya ada tenaga kerja yang diserap di situ dari 90 showroom kita ini. Belum lagi di sisi manufacturer, ada logistik, distribusi. Lalu lebih jauh lagi nanti setelah manufacturer kita beroperasi dengan ini ada komponen. Nah, pendukung. Nah, seperti saya sampaikan bahwa ini ada satu sumber baru untuk meningkatkan industri otomotif. Nah, momentum inilah yang kami harapkan ini bisa terjaga sehingga ini memberikan benchmark kepada investor-investor lain terhadap keputusan investasi jangka panjang. Indonesia. Gitu. Harus konsisten ya. Sebaiknya begitu. Roadmap-nya ada soalnya kan. Oke. Mas Henry, sebenarnya ada gak sih peluang
apa ya? Kalau bisa dibilang nih, ini BBM bakal punya potensi. Sejauh ini kita apresiasi nih pemerintah masih bisa menjaga gitu ya di harga BBM dan pasokannya. Tapi kan kita nggak tahu misalnya situasi di Timur Tengah bakal panjang apa segala macam. Ini bisa nggak dalam artian otomotif memang apa ya sedang menggeser landscape dari yang fosil dengan based on BBM, ini benar-benar menjadi satu peluang besar teman-teman yang memproduksi EV ini riding the wave. Seperti apa itu? Ya, sebenarnya tergantung apa yang akan diberikan ya dari industri ini gitu ya. Tapi poin lainnya sebenarnya dengan harga sekarang, harga minyak itu kita kan sebenarnya cap-nya itu kan 70 betul. dolar per barel. Diperkirakan ya. Sekarang kan masih di 80. Itu kan sebenarnya APBN kita ya masih berdarah-darah juga gitu. Yep. Kalau sebelumnya kan di 50, itu masih aman, 50, 60 kan masih aman ya, masih ambang batas untuk subsidi gitu. Tapi sekarang ini masih nahan, meskipun kemarin ada kenaikan untuk yang RON 95 gitu, sama yang mesin diesel ya, itu ada kenaikan. Tapi di RON 92 itu kan ada ini ya, masih ditahan. Masih juga. ditahan. Masih ditahan. Nah ini pasti pembengkakan terjadi di APBN pasti ya, fiskalnya pasti gitu, subsidinya bengkak pasti gitu. Dan itu kan salah satu yang dilakukan adalah mulai mengurangi, kemarin kan MBG kan berkurang dan sekarang menjadi 4 hari kan, dari 7 hari, 5 hari, sekarang 4 hari gitu. Ini salah satu strategi pemerintah. Nah, memang ini menjadi celah bagi industri mobil listrik gitu untuk melakukan penetrasi, dan secara nggak langsung ini mensupport pemerintah kebijakan APBN-nya biar nggak banyak bocor. Tapi kan ini juga nggak bisa instan juga ya, pasti bertahap, apalagi terpengaruh oleh stok juga. Gitu. Dan ada rupiah melemah, pasti harga juga ikut terpengaruh nantinya gitu. Jadi memang kompleks, dan ini menjadi peluang sih kalau misalkan industri otomotif ya mobil listrik ini ikut bareng-bareng sama pemerintah ngebahas gimana untuk substitusi ke depannya seperti apa gitu. Gitu ya. Jadi siap riding the wave atau sah gak nih riding the wave soal BBM nih? Ya kadang kita berpikir gini, kalau kita ibaratnya dalam quote and quote diuntungkan dalam situasi ini, kita juga nggak mau mengambil satu kesimpulan yang sama, karena kalau pada akhirnya ketidakstabilan baik di sisi energi dan ekonomi ini ternyata berdampak kepada daya beli, ya buat apa gitu ya. Sebenarnya kita secara struktural, tapi kita perlu memang daya beli itu juga tetap terjaga. BYD telah melihat sebenarnya arah transformasi energi ini sudah dari lama, semenjak kita memutuskan untuk bergerak di 3 bidang besar. Yang pertama adalah energy acquisition, bagaimana kita itu memiliki alternatif energi lain. Ya, bisa dari solar, bisa dari renewable energy. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu acuan untuk kita mengatasi situasi kelangkaan bahan bakar ini. Kedua, memang kita punya visi tentang bagaimana energi itu storage system. Bagaimana energi yang kita miliki itu kita bisa simpan. Dan kita bisa manfaatkan untuk kepentingan yang lebih baik. Ketiga adalah utilisasinya, yaitu melalui kendaraan. Sehingga energi ini dari mulai hulu sampai hilir kita bisa optimalkan, sehingga tidak ada lagi ketergantungan atau biaya yang cukup besar yang berdampak pada keseluruhan ekonomi. Gitu. Jadi ya kita sudah memiliki praktek sukses ini di negara origin kita, di China, bagaimana transformasi energi bisa lebih dari 50% telah new energy vehicle. Ya, mudah-mudahan sih lepas dari situasi ekonomi sekarang, harusnya transisi energi itu harusnya sebagai keniscayaan untuk kehidupan yang lebih baik dan kemudian ekonomi yang lebih baik. Berarti intinya on the track lah ya. On the track. Lalu terakhir, ya tadi lah kita udah bahas ya, performa BYD juga cukup oke. Di tengah mungkin situasi yang masih challenging kalau dari Mas Hendri tadi sebutkan. Ke depan apa aja sih yang bakal disiapkan sama BYD? Kalau untuk produk
kayaknya udah lengkap nih. Ya. Ada yang versi MPV, ada yang hatchback, ada yang SUV, ada yang sedan ya kan. Kira-kira ke depan gimana nih? Penetrasi ke daerah tentunya juga. Ya, memang BYD secara game plan itu lebih mengarah kepada full ekosistem. Ya, seperti kita lihat sekarang kita masih bekerja di sisi kendaraan, di mana mengutilisasi kendaraan listrik. Tapi kita juga punya planning dan mimpi untuk di Indonesia ini kita bisa membuat ekosistem dari mulai charging station, mungkin masuk juga kepada pembiayaan green energy, green financing, lalu masuk juga di sisi keterjagaan demand supply dan resale value, kita juga bisa masuk ke sana. Dan bukan tidak mungkin juga beberapa lini bisnis kita, contohnya di renewable energy, untuk menghasilkan energi murni dari hulu ke hilir yang bersih, dan juga teknologi lainnya yang kita bisa bawa ke Indonesia yang saat ini kita sudah patenkan di luar negeri. Nah, keseluruhan pengembangan ini kita akan integrasikan secara bertahap dan sesuai dengan demand dan acceptance dari Indonesia. Tapi tentunya kita juga melihat bagaimana policy ini apakah mendukung konsisten dengan situasi dengan pengembangan tersebut, supaya ada terjadi confidence level di sisi investasi. Jadi seluruhan plan terkait dari produk-produk dari BYD yang kita akan siapkan juga telah mendukung untuk terciptanya seluruh ekosistem elektrifikasi tersebut. Jadi ya intinya kembali lagi ya, kita mengharapkan industri ini, pasar ini tetap terjaga, besar. Mau teknologinya apapun bisa sama-sama mengembangkan, gitu ya? Iya. Ya. Artinya yang dimiliki resource yang kita miliki bisa diserap, dengan market ini. Mas Henry, satu pertanyaan. Tadi kan katanya menyiapkan riset ya. Ini sebenarnya ke depan ada gak? Memang benar atau enggak trennya ini pembeli kedua ke bukan entry level lah ya, segala macamnya. Tapi ya kalau itu nanti kita ulang lagi nih pembicaraannya ya. Risetnya bisa dipaparkan di sini lah ya. Seri kedua. Nah, tapi di luar itu seberapa seberapa berpeluang pertama pasar otomotif secara keseluruhan di tahun ini dengan gejolak BBM dan segala macamnya. Setidaknya nih EV-nya ini bisa tumbuh atau enggak deh. Singkatnya kayak gitu. Kalau secara pesimistis, ketika tidak ada gejolak, itu aja bertumbuh gitu. Yep. Apalagi dengan adanya gejolak gitu ya. Artinya harga BBM naik, mereka akan berpikir ya udahlah saya nambah mobil. Itu minimal. Konsumen akan beralih ke situ ya. Memang sebenarnya terlalu dini kalau mobil kedua dan segalanya, karena beberapa mungkin kita bisa lihat tetangga kita, saudara kita gitu. Ada juga yang sebagai mobil pertama juga gitu. Nah, ini menarik sih untuk mengetahui itu nanti, dan tentu juga tren juga yang ada di luar daerah. Mereka kan kesulitan, mereka tidak, harga BBM nggak naik aja mereka antri BBM gitu. Nah, ini tren di luar Jawa juga seperti apa? Nanti kita akan potret juga gitu. Kayak Kalimantan gitu ya. Iya, kayak Kalimantan, Sumatera itu mereka ngantri kan BBM. Mereka mungkin akan berpikir untuk membeli mobil listrik. Gitu. Masih ada peluang ekspansi itu ya. Iya. Siapa? Oke, sobat bisnis, sekian bincang kita hari ini. Mungkin untuk selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan yang kita simpan. Apalagi tadi ada kita tunggu hasil risetnya, Mas Henry. Kita tunggu ekspansinya, Bang Luther ya. Siap. Sekian podcast Factory Hub episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.